Bukan Jokowi, Anies Baswedan justru menjegal dirinya sendiri. Nah, soal penjegalan ini kan tidak lebih karena diamplifikasi oleh Denny Indrayana karena mengutip Romi yang mau ngambil Partai Demokrat itu. Itu yang saya kira fakta-fakta politik yang sampai saat ini sangat mudah untuk dibantah. Bagi saya case-nya sudah selesai nih. Saat ini yang justru bisa menjegal Anies itu adalah dirinya sendiri. Nah ini, Partai koalisinya sendiri. Loh, jangan disepelekan Partai Demokrat ini yang membuka hati berkoalisi dengan PDIP. Karena bagi Partai Demokrat nggak mungkin berpolitik lillahi ta'ala di 2024. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan gitu. Ya. itu terucap. Ya awalnya Bang Surya itu kan membawa pasangan yaitu Ganjar presiden, Anies cawapres. Nah, kalau sebagai Ganjar sebagai capres oke. Tapi Anies walaupun sebagai cawapres Pak Jokowi nggak mau. Yang jadi pusat hajaran, yang berusaha keras dijegal. Tapi yang tidak populer, yang elektabilitasnya kecil, yang lemah, buat apa capek-capek mau dijegal? Ini kan buang-buang tenaga. Nah, sementara posisi Anies, apalagi AHY, bukan di posisi yang tertinggi di survei-survei opini publik. Pengamat politik Adi Prayitno buka suara terkait dengan isu penjegalan yang disebut-sebut terus menyerang sosok dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mulai dari cawe-cawe presiden hingga pembegalan Partai Demokrat, banyak yang menilai bahwa upaya penjegalan ini nyata dengan dilakukan oleh kubu yang tak senang dengan pencapresan jagoan dari koalisi perubahan. Namun Adi mengatakan justru hal paling nyata dan sangat mungkin terjadi adalah mantan Menteri Pendidikan tersebut menjegal dirinya sendiri. Menurutnya Anies yang belum jelas dan masih terlihat diam soal tokoh yang akan menjadi calon wakil presiden miliknya membuat gundah hati dari Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu pergi jika tak mendapatkan sosok yang mereka kehendaki dalam kursi cawapres. Apalagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mengambil langkah tegas. Dengan menemui PDI Perjuangan, Musni Umar mengungkapkan Surya Paloh dengan Nasdem tak akan begitu saja meninggalkan Anies Baswedan yang telah diusung sebagai baca pres mereka di tengah tekanan yang datang silih berganti. Sebagaimana diketahui, Surya Paloh disebut-sebut mendapatkan tekanan besar imbas mendukung Anies, mulai dari anak buahnya yang jadi tersangka sampai gangguan bisnis yang dialami. Menurut ex-rektor Universitas Ibnu Khaldun tersebut, Surya Paloh sudah punya perhitungan sendiri sampai berani jadi yang pertama mendukung Anies untuk bertarung di Pilpres 2024. Menurut Musni, banyak anggapan bahwa Surya Paloh akan meninggalkan Anies. Hal ini karena latar belakang Paloh yang merupakan pebisnis serta penyudarah Golkar. Teman saya aktivis 7778 yang lama menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan pernah memegang berbagai macam jabatan penting di DPR RI. Bercerita kepada saya tentang Surya Paloh yang dia kenal dekat sewaktu sama-sama aktif di Partai Golkar. Demikian tweet Musni. Dia adalah tokoh politik yang pragmatis sehingga tak lama lagi akan balik badan untuk meninggalkan Anies Baswedan yang dia sudah capreskan. Demikian tambah. Meski demikian, menurut Musni, anggapan tersebut sampai sekarang tak terbukti dan justru Surya Paloh dan Nasdem masih jadi yang terdepan dalam mendukung Anies. Ia menyebut Surya Paloh tetap kokoh dengan pilihan awalnya mengusung Anies sebagai capres. Surya Paloh yang disebut teman saya sebagai pragmatis, ternyata tidak balik badan meninggalkan Anies Baswedan. Walaupun dibujuk dan ditekan, dia tetap kokoh dan tidak goyah. Menurut Musni, Surya Paloh dan Nasdem bukannya ujuk-ujuk dalam menjatuhkan pilihan mendukung Anies. Surya Paloh, lanjut Musni, sudah punya perhitungan mengenai pilihan pendukung ex-gubernur DKI Jakarta, pilihan mendukung ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Surya Paloh menurut Musni melihat kepentingan yang jauh lebih besar untuk Indonesia dengan mendukung Anies, menjegal dirinya sendiri. Menurutnya Anies yang belum jelas dan masih terlihat diam soal tokoh yang akan menjadi calon wakil presiden miliknya membuat gundah hati dari Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu pergi jika tak mendapatkan sosok yang mereka kehendaki dalam kursi cawapres. Apalagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mengambil langkah tegas. Dengan menemui PDI Perjuangan, Musni Umar mengungkapkan Surya Paloh dengan Nasdem tak akan begitu saja meninggalkan Anies Baswedan yang telah diusung sebagai baca pres mereka di tengah tekanan yang datang silih berganti. Sebagaimana diketahui, Surya Paloh disebut-sebut mendapatkan tekanan besar imbas mendukung Anies, mulai dari anak buahnya yang jadi tersangka sampai gangguan bisnis yang dialami. Menurut ex-rektor Universitas Ibnu Khaldun tersebut, Surya Paloh sudah punya perhitungan sendiri sampai berani jadi yang pertama mendukung Anies untuk bertarung di Pilpres 2024.
Menurut Musni, banyak anggapan bahwa Surya Paloh akan meninggalkan Anies. Hal ini karena latar belakang Paloh yang merupakan pebisnis serta punya darah Golkar. Teman saya aktivis 7778 yang lama menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan pernah memegang berbagai macam jabatan penting di DPR RI. Bercerita kepada saya tentang Surya Paloh yang dia kenal dekat sewaktu sama-sama aktif di Partai Golkar. Demikian tweet Musni. Dia adalah tokoh politik yang pragmatis sehingga tak lama lagi akan balik badan untuk meninggalkan Anies Baswedan yang dia sudah capreskan. Demikian tambah. Meski demikian, menurut Musni, anggapan tersebut sampai sekarang tak terbukti dan justru Surya Paloh dan Nasdem masih jadi yang terdepan dalam mendukung Anies. Ia menyebut Surya Paloh tetap kokoh dengan pilihan awalnya mengusung Anies sebagai capres. Surya Paloh yang disebut teman saya sebagai pragmatis ternyata tidak balik badan meninggalkan Anies Baswedan